Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-nikmatnya, Pak. Baik itu nikmat berupa nikmat kesehatan, nikmat berupa waktu luang, atau yang paling agung adalah nikmat keimanan, nikmat keislaman. Maka nikmat-nikmat tersebut hendaknya kita syukuri bersama. Sehingga dengan nikmat-nikmat Allah, taufik dari Allah ini, kita pun dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melangkahkan kaki, menghadiri kajian, walaupun kalau bisa dibilang ini adalah waktu yang mulai baterai manusia ini mulai habis-habisnya, Pak. Setelah dari pagi sampai sore beraktivitas, maka biasanya malam ini tinggal berapa watt, Pak? Tinggal 5 atau 10 ya. Sama saya juga, Pak ya. Tinggal beberapa watt ya. Namun ketika kita menyadari bahwasanya ini adalah nikmat dari Allah, ini adalah taufik dari Allah, betapa banyak saudara-saudara kita yang saat ini masih melakukan hal-hal aktivitasnya pada biasanya, pada umumnya. Namun Allah Subhanahu wa taala memilih kita di antara hamba-hambanya yang Allah pilih, sehingga kita pun bisa dimudahkan oleh Allah untuk melangkahkan kaki melaksanakan sholat isya berjamaah, dan kemudian dilanjutkan untuk menghadiri kajian ilmu, menghadiri majelis di antara majelis-majelis ilmu, dan menghadiri taman di antara taman-taman surga. Kemudian Bapak Ibu sekalian, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, tema kita pada malam hari ini tentang apa, Pak? Nah, tentang cinta tulusnya Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya adalah wajib atas setiap muslim. Nabi mengatakan menuntut ilmu hukumnya wajib atas setiap muslim. Tidak terkecuali, Pak. Nabi tidak mengatakan menuntut ilmu wajib atas muslim Surabaya, tidak. Tapi Nabi mengatakan wajib atas setiap muslim, baik itu di Surabaya, baik di masjid ini ataupun masjid-masjid yang lainnya. Nabi SAW mengatakan menuntut ilmu hukumnya wajib atas setiap muslim. Kemudian pertanyaan berikutnya
Ilmu apa yang dimaksud oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini? Ilmu apa, Pak? Ilmu din. Ada lagi? Matematika. Yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim adalah ilmu agama, ilmu syariat, ilmu yang berkaitan dengan al-Islam. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Baydawi rahimahullah, beliau ketika mengomentari hadis tadi, Pak, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, menuntut ilmu hukumnya wajib atas setiap muslim. Maka beliau mengatakan, wal muradu minal ilmi huna ma la manduhata lil abdi an ta'allumihi. Yang dimaksud dengan menuntut ilmu hukumnya wajib di sini adalah ilmu yang seorang hamba itu tidak boleh untuk tidak tahu. Harus dia untuk mengetahuinya, harus dia untuk mempelajarinya. Apa saja contohnya? Beliau mengatakan ka ma'rifatus shani' wal ilmi bi wahdaniyatihi wa nubuwwati rasulih wa kaifiyatis shalah fa inna ta'allumahu fardhu 'ainin. Ilmu-ilmu yang wajib dipelajari, kata beliau, di antaranya contohnya adalah ilmu tentang mengenal Allah, ilmu tentang mengenal keesaan Allah, ilmu tentang kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ilmu tentang tata cara sholat. Kemudian beliau mengatakan sesungguhnya ilmu-ilmu ini semua hukumnya itu wajib untuk dipelajari. Poinnya di sini adalah beliau tadi mengatakan di antara ilmu yang wajib dipelajari seorang mukmin, seorang muslim adalah ilmu tentang kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu di dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, di mana beliau mengarang mengatakan di awal-awal kitab, i'lam rahimakumullah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail, bahwasanya wajib bagi kita semuanya, setiap mukmin, setiap muslim, mempelajari 4 perkara. Yang pertama kata beliau, yaitu wajib kita mempelajari al-ilmu. Wajib kita mempelajari al-ilmu. Kemudian beliau memberikan penjelasan, Pak. Beliau memberikan penjelasan apa sih ilmu yang dimaksud. Ketika dikatakan dalam ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kata ilmu, maka yang dimaksudnya ilmu yang seperti apa? Beliau mengatakan al-ula al-ilmu, yang wajib dipelajari seorang mukmin, seorang muslim pertama kali adalah tentang al-ilmu. Apa itu ilmu? Beliau mengatakan wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan ilmu adalah mencakup 3 hal, Pak. Nah, ini bisa dicatat. Mencakup tiga hal. Bisa dicatat ya. Kalau tidak dicatat, tidak apa dihafal ya. Kalau siap menghafal, Pak ya. Jadi nanti mungkin sistemnya ya, takmir bisa memberikan pertanyaan sebelum pulang. Kalau bisa menjawab, ya, pintu dibuka. Ya. Kalau tidak, ya boleh nginep di sini. Jadi yang pertama ya, kata beliau yang dimaksud ilmu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setiap mukmin, setiap muslim, dia wajib untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal Rabbnya. Bagaimana mungkin dia bisa menyembah Allah kalau dia ini tidak tahu ya, siapa Allah, apa saja hak-haknya. Kemudian mengapa menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang semisal. Jadi yang pertama wajib dipelajari seorang mukmin, seorang muslim adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu tentang ma'rifatun nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah, bagaimana seorang mukmin mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah yang perlu untuk kita pelajari. Sebagaimana tema kita dalam malam hari ini. Kemudian yang ketiga, wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, mengenal agama Islam dengan beserta dalil-dalilnya. Jadi inilah 3 hal yang dikatakan wajib atau yang merupakan definisi pengertian dari ilmu tadi, Pak.
Jadi kalau mudahnya kita dikatakan, ya kita bertanya atau kita ditanya misalnya, Pak, ya, apa pengertian ilmu dalam hadis-hadis Nabi, dalam ayat-ayat Al-Quran? Maka kita bisa menjawab 3 hal tadi, Pak. Yang pertama apa tadi? Ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ma'rifatun nabiyyi, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ma'rifatul dinil islami bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Insyaallah bisa jawab semua. Boleh pulang nanti, Pak. Nah, dalam salah satu poinnya tadi, seorang mukmin, seorang muslim, dia wajib untuk mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah, atau melalui perantara beliaulah kita ini bisa mengenal apa itu Islam, bisa mengenal apa itu iman. Maka ibaratnya sangat nemen kalau ada seorang mukmin, seorang muslim tidak mengenal nabinya. Kenal saja tidak, ya, maka bagaimana bisa cinta, ya. Kenal saja tidak, maka bagaimana bisa cinta. Kalau kita sudah mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kita tahu bagaimana pengorbanan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, berdarah-darah, mengorbankan harta, mengorbankan jiwa untuk kita bisa mendapatkan hidayah seperti ini. Niscaya kita akan semakin mencintai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam surat Thaha ayat yang ke-114, di dalam surat Thaha ayat yang ke berapa tadi, Pak? 114. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, memerintahkan nabinya, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Muhammad, berdoalah, rabbi zidni ilma, ya Allah, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, tambahkanlah untukku al-ilmu, tambahkanlah untukku al-ilmu. Maka dari ayat ini, ya, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau mengomentari wa qauluhu azza wa jalla rabbi zidni ilma, dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah untukku ilmu. Kata beliau, wadihud dilalati fi fadlil ilmi, maka ini menunjukkan ayat-ayat yang sangat jelas tentang betapa keutamaan ilmu, tentang betapa besarnya ilmu, tentang betapa agungnya ilmu. Lianna Allah Ta'ala lam ya'mur nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bi talabil izdiyadi min syai'in illa min al-ilmi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu sekalian, beliau mengatakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah pernah meminta nabinya sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak pernah memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan kecuali tambahan dalam hal ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meminta nabinya, tidak memerintahkan wahai Muhammad, ya, mintalah kepadaku, ya, tentang perkara-perkara dunia, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan wa qur rabbi zidni ilma, wahai Muhammad, katakanlah, berdoalah, wahai Tuhanku, tambahkanlah untukku al-ilmu, tambahkanlah untukku al-ilmu. Wal muradu bil ilmi syar'i alladhi yufidu ma'rifata ma yajibu 'ala al-mukallafi min amri ibadatihi wa muamalatihi. Dan yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah al-ilmu syar'i, yang mana seorang hamba, ya, dia bisa mengetahui apa saja yang Allah wajibkan kepadanya atas perkara-perkara ibadah, dalam perkara-perkara muamalah. Wal ilmi billahi wa sifatihi, demikian pula ilmu dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya. Wa ma yajibu lahu min al-qiyami bi amrihi, dan apa-apa yang dia wajib melaksanakan untuk perkara-perkara yang Allah perintahkan. Maka dari sini, ya, kita mengetahui bahwasanya ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal agama Islam, dan mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam. 3 pengertian ilmu tadi, Pak, ya. Kita tadi mengatakan ilmu adalah mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agama Islam, ya. Kalau kita melihat secara mendalam, ya, maka 3 hal ini adalah 3 hal yang seorang hamba akan ditanya kelak di alam kuburnya. Seorang hamba akan ditanya, man rabbuk,
Siapa? Siapa? Siapa Tuhan? Latihan Pak, biar tahu nanti. Man Rabbuk, siapa Rabbmu? Maka kita harus mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba kelak di alam kuburnya akan ditanya, wa man nabiyyuk, siapakah nabimu? Maka seorang hamba dia harus mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian pula seorang hamba kelak akan ditanya, wa ma dinuk, dan apa agamamu? Oleh karena itu seorang hamba dia pun wajib untuk mempelajari perkara-perkara dalam agama Islam ini. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-164. Ali Imran ayat yang ke-164 tentang karunia terbesar yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Ali Imran ayat 164. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang karunia yang besar yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Pertanyaannya, karunia apa itu, Pak? Karunia apa? Ya, tentang diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah mengatakan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-164, sungguh telah Allah berikan karunia kepada orang-orang yang beriman. Kapan itu? Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yatlu 'alaihim ayatihi, yang membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Wa yuzakkihim, dan menyucikan jiwa-jiwa mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan rasul tersebut mengajarkan umat manusia tentang Alkitab wal hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, padahal sebelum itu mereka adalah benar-benar orang-orang yang tersesat, orang-orang yang nyasar, tidak mengetahui mana yang benar, tidak mengetahui mana yang salah, tidak mengetahui jalan mana yang lurus, tidak pula mengetahui jalan mana yang belok. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada kita tentang karunia yang besar yang Allah berikan kepada orang-orang beriman, yaitu dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pertanyaannya, dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah ini hanya karunia bagi orang-orang yang beriman saja atau mencakup seluruh alam, Pak? Jawabannya mencakup seluruh alamnya. Tapi terkhusus adalah bagi orang-orang yang beriman. Memang seluruh alam mendapatkan karunia rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diutusnya Nabi. Namun hal itu tidaklah bermanfaat kecuali bagi orang-orang yang beriman. Yang mendapatkan manfaat besar hanya orang-orang yang beriman dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-107. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Di sini Allah mengabarkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Allah mengatakan, tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Namun para ulama sendiri, mereka ahli tafsir, para ulama ahli tafsir, mereka ada perbedaan pendapat mengenai tafsir dalam ayat tersebut. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, disebutkan oleh beliau, summa ikhtalafa ahlu ta'wili fi ma'na hadhihi ayat. Kemudian para ulama ahli tafsir mereka berselisih pendapat mengenai makna ayat ini. Ajami'ul alam alladhi ursila ilaihi Muhammadun
urida biha mu'minuhum wa kafiruhum. Apakah yang dimaksud dalam ayat ini ya, kata alam, seluruh alam semesta ini ya, maksudnya apakah mencakup orang-orang mukmin dan orang-orang kafir ya? Ataukah tidak ya? Ataukah hanya orang-orang yang beriman saja? Para ulama berbeda pendapat. Dalam ayat ini tadi kan dikatakan, sesungguhnya tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Nah, para ulama berbeda pendapat. Yang dimaksud kata alam di sini, semesta alam di sini, apakah mencakup orang kafir dan beriman mukmin, ataukah hanya orang mukmin saja? Ini para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwasannya ini adalah mencakup orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir. Jadi diutusnya Nabi SAW ini membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir. Bagaimana maksudnya? Qala, atau disebutkan ya, di antaranya ini adalah penafsiran dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Tammatir rahmatu liman amana bihi fid dunya wal akhirah, wa man lam yu'min bihi ufiya bima asabal umama qabl." Beliau mengatakan ya, maksud dari ayat ini ya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maka ini adalah rahmat yang sempurna yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Ini adalah rahmat yang sempurna yang Allah berikan kepada orang-orang beriman, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Adapun bagi orang-orang yang tidak beriman, kata Ibnu Abbas, adapun bagi orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, orang-orang musyrik dan yang semisalnya, maka mereka mendapatkan rahmat pula dalam bentuk apa? Dalam bentuk mereka dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab-azab yang membinasakan seperti umat-umat sebelumnya. Orang-orang kafir, orang-orang musyrikin yang mereka mendapatkan rahmat dengan diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam artian tadi Allah tidaklah mengazab mereka sebagaimana umat-umat sebelumnya. Karena kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian ya, dalam ayat-ayat Al-Quran ya, kisah-kisah Nabi zaman dahulu, kisah-kisah Nabi terdahulu ya. Kalau kita melihat ya, ketika orang-orang yang didakwahi para Nabi ya, mereka tidak beriman ya, maka biasanya Allah apakan Pak? Langsung diazab, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kaumnya Nabi Nuh ya, dilibas dengan banjir, kaumnya Nabi Lut ya, dan yang semisalnya. Ketika mereka tidak beriman, langsung Allah azab mereka di dunia. Namun ya, dengan diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dan ini adalah rahmat yang beliau tunjukkan ya, maka orang-orang kafir mereka tidak langsung diazab ketika mereka berada di dunia ini. Mereka tidak langsung dibinasakan. Mereka masih Allah berikan waktu hingga akhir ajal menjemput mereka untuk mengenal apa itu Islam, untuk mendengar bagaimana agama Islam ini. Masih Allah berikan rahmatnya. Ini adalah pendapat yang pertama, mengatakan rahmat dengan diutusnya Nabi adalah mencakup orang mukmin dan orang kafir. Nah, pendapat yang kedua yaitu mengatakan, oh tidak, rahmat bagi semesta alam. Alam di sini maksudnya adalah hanya orang-orang beriman saja. Orang-orang kafir tidak masuk. Dan ini adalah pendapat dari Ibnu Zaid. Beliau mengatakan, al-alamuna man amana bihi wa saddaqahu. Yang dimaksud semesta alam di sini adalah hanya orang-orang yang beriman dan hanya orang-orang yang membenarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat. Akan tetapi Imam Ibnu Jarir At-Tabari beliau mengatakan, wa aulal qaulaini fi dzalika bis-shawab al-qaulu alladhi ruwiya 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dari dua pendapat tadi yang lebih mendekati kebenaran kata beliau adalah pendapatnya Ibnu Abbas. Pendapatnya Ibnu Abbas. Bagaimana pendapat beliau tadi, Pak? Mencakup mukmin kafir atau hanya mukmin saja? Mencakup orang-orang mukmin dan orang-orang yang kafir.
wa huwa anna Allah arsala nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan li jami'il alam, dan Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya adalah sebagai rahmat untuk seluruh alam, mu'minuhum wa kafiruhum, baik orang-orang yang beriman ataupun orang-orang yang mereka kafir. Fa amma mu'minuhum fa inna Allah hadahu bihi wa adkhalahu bil imani bihi wa bil amali bima jaa min indillahil jannah. Dan adapun orang-orang yang beriman, selain mereka mendapatkan rahmat secara umum, mereka mendapatkan rahmat secara khusus. Apa saja? Yang pertama yaitu Allah berikan mereka hidayah. Kemudian yang kedua, Allah masukkan mereka dalam hatinya keimanan. Kemudian Allah berikan mereka taufik untuk melaksanakan amalan-amalan, sehingga mereka bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma kafiruhum fa innahu dafa'a bihi anhu ajilal bala alladhi kana yanzilu bil umamil mukadzibah rusulaha min qablu. Adapun bagi orang-orang kafir, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan diutusnya nabi adalah Allah tidak langsung mengadab mereka sebagaimana umat-umat terdahulu. Allah tidak langsung mengadab mereka sebagaimana umat-umat terdahulu. Dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita mengetahui bahwasanya diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus adalah karunia bagi orang-orang yang beriman. Bahkan hal ini tidak hanya berlaku untuk orang-orang beriman saja. Secara umum orang-orang yang kafir pun tidak beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka tetap mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah kita mengetahui Nabi ini adalah merupakan karunia kepada kita, merupakan rahmat bagi semesta alam, maka kewajiban seorang yang bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah, maka konsekuensinya yang perlu kita pahami adalah kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti cinta kepada Nabi hukumnya adalah wajib, A. B. Sunnah muakkad, C. Sunnah, D. Mubah, E. Haram. Yang mana? Nah, lulus. Jawabannya adalah wajib. Apa dalilnya? Nabi SAW beliau pernah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Nabi pernah mengatakan, tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada ayahnya, daripada orang tuanya, daripada anak-anaknya, dan daripada seluruh manusia yang lain. Nabi mengatakan tidaklah sempurna keimanan di antara salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, lebih dia cintai daripada anak-anaknya, lebih dia cintai daripada manusia secara umum. Nah, inilah yang harus dilakukan oleh seorang yang beriman kepada Rasulullah SAW. Kita menjadikan cinta Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah cinta yang lebih besar daripada cinta kita kepada orang tua, kepada keluarga kita, kepada istri, kepada manusia secara umum. Kita menjadikan cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih kita utamakan daripada cinta-cinta yang lainnya. Karena kalau seorang ini kita porsi cintanya lebih besar kepada selain Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hal ini bisa menjadikan seseorang meninggalkan syariat Rasul, meninggalkan perintah Rasul demi siapa? Cinta orang-orang yang kita harapkan. Misalnya telah datang panggilan jihad, kita diminta untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah memerintahkan perang ketika memang kaum muslimin sedang diserbu misalnya. Namun tatkala kita lebih mengedepankan cinta, wah saya ini kalau pergi perang maka pilihannya bisa dua, berangkat bisa pulang atau berangkat hanya pulang balik
nama saja. Kasihan keluarga saya tidak mau berangkat. Nah, ini adalah di antara konsekuensi kalau cinta kita ini lebih besar kepada manusia secara umum daripada kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang mukmin, seorang muslim itu harus wajib kita utamakan atas kecintaan kita kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Bahkan kalau bisa Pak ya, kita ini mencintai orang tua kita, kita mencintai pasangan kita, suami atau istri kita, kita mencintai anak-anak kita ya, atas dasar kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya memiliki orang tua, ya, misalnya orang tua saya ini masya Allah benar-benar menerapkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Rasul. Maka hal demikian ya lebih sangat untuk kita cintai. Kenapa? Karena kita mencintai orang tua kita, karena orang tua kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya adalah seorang mukmin, seorang muslim cintanya lebih didahulukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada kepada manusia secara umum. Kemudian poin berikutnya, ma'asyiral muslimin, para ikhwah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bahwasanya cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perkara yang wajib, lantas pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita mewujudkan rasa cinta tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita ini niatnya mencintai Rasul ya, tapi ternyata malah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malah melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini malah susah nantinya. Kita niatnya baik, tapi ternyata jalan yang kita tempuh salah. Ibaratnya ada seseorang yang teman kita ada lalat di dahinya atau ada nyamuk di dahinya. Karena saking cintanya kita kepada teman kita tadi Pak. Wah, kasihan ya. Kalau teman saya digigit nyamuk, saya tidak gitu. Saking cintanya ya, akhirnya saya ambil kayu misalnya. Langsung saya ya. Apakah ini tanda cinta? Ini bukanlah suatu tanda cinta. Tanda cinta yang benar itu pun perlu dilalui dengan cara yang benar. Niat yang benar ya, itu pun harus dilakukan dengan jalan atau cara yang benar. Betapa banyak niat yang baik, namun jalur yang ditempuh adalah jalur yang tidak benar, sehingga akhirnya akan menimbulkan berbagai macam kemudaratan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk cinta ahlu sunnah wal jamaah akan kita sebutkan beberapa. Yang pertama di antaranya adalah bukti cinta ahlu sunnah wal jamaah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukti cinta ahlu sunnah wal jamaah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7 ya. Dalil poin yang pertama ini adalah dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hasyr ayat yang ke-7 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Allah mengatakan, dan apa-apa yang datang dari Rasul kalian maka ambillah, dan apa-apa yang kalian dilarang darinya maka jauhilah. Allah mengatakan apa-apa yang dibawa Rasul ambil, kerjakan, dan apa-apa yang dilarang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam darinya maka sudah cegah, jangan lakukan, tinggalkan. Ini menunjukkan bahwasanya bukti cinta Ahlussunnah wal Jamaah. Jika kita meyakini kita ini Ahlussunnah wal Jamaah, salah satu bukti cinta kita
dalam merealisasikan cinta kepada Rasul adalah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Demikian pula Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Rasulullah SAW beliau pernah mengatakan kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa-apa yang aku larang kalian darinya, maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa-apa yang aku perintahkan kalian mengerjakannya, maka kerjakan, lakukan semampu kalian. Setelah Nabi SAW memerintahkan hal tadi, Pak, beliau kemudian memberikan alasannya. Fa innama ahlakal ladina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Karena sesungguhnya binasanya umat-umat sebelum kalian adalah karena mereka ini terlalu banyak bertanya pada perkara-perkara yang tidak penting. Seperti Bani Israel. Diperintahkan A, yang banyak adalah tanyanya daripada mengerjakannya. Diperintahkan A, ya tanya A, B, C, D. Tapi akhirnya yang A ini tidak dilakukan. Maka Nabi SAW menyebutkan bahwasanya binasanya umat-umat sebelum kalian adalah yang pertama, karena mereka banyak bertanya dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat, dan yang kedua, mereka banyak menyelisihi perintah nabi-nabinya. Oleh karena itu, apabila kita ini tidak ingin dibinasakan seperti umat-umat terdahulu, baik itu binasa di dunia ataupun di akhirat, wal'iyadzubillah, salah satu caranya adalah mengamalkan wasiat Nabi SAW tadi. Ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang aku larang kalian darinya, maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Adapun yang saya perintahkan sudah kerjakan semampu kalian. Salat kalau tidak mampu berdiri, harus apa, Pak? Bisa dengan duduk. Kalau tidak mampu salat dengan duduk, kita salat dengan berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, maka kita salat dengan isyarat. Inilah syariat dalam agama Islam ini. Nabi SAW telah memberikan rukhsah, keringanan bagi umatnya. Kita diminta melakukan A, ya kerjakan semampunya. Namun juga jangan salah dipahami, Pak. Karena sebagai manusia, ketika mendengar, Nabi mengatakan perintah Nabi ini dikerjakan semampunya. Kalau saya mampu sholat, ya saya sholat. Kalau saya lagi sibuk, nanti saja, insya Allah tidak mengapa. Jangan seperti ini juga. Karena saya pernah mendengar sendiri seperti ini, Pak. Di bulan Ramadan, ada orang yang mengatakan ceramah. Walaupun ini adalah ceramahnya tidak direkam ketika itu. Saya pernah mendengar sendiri. Dia mengatakan puasa Ramadan ini jangan terlalu dibuat susah. Kalau mampu puasa, silakan puasa. Kalau tidak mampu, silakan tidak mengapa. Maka ini adalah orang-orang yang juga salah dalam memahami perintah Nabi SAW. Salah memahami ayat dan hadis Nabi SAW. Maksud Nabi mengatakan, kalau diperintahkan sesuatu, kerjakanlah semampu kalian. Maksudnya adalah hal-hal yang memang itu ada udzur syar'inya. Bukan berarti kalau kita tidak sempat sholat, sudah tidak usah sholat. Kita tidak mampu puasa karena sedang misalnya kerjanya sebagai ojek online, saya tidak mampu, tidak usah puasa, tidak. Tapi maksudnya adalah di sana dalam agama Islam ini ada udzur-udzur. Kalau kita tidak mampu melakukan A, ada opsi B. Kalau tidak ada B, bisa opsi C. Sampai ada opsi-opsi berikutnya. Tidak langsung sebagaimana dipahami oleh orang-orang yang memiliki pemahaman liberal. Kalau mampu sholat. Kalau tidak, sudah tidak usah.
Kalau mampu puasa, puasa. Kalau tidak, sudah tidak usah puasa. Tidak usah mengganti pula. Artinya itu bilang. Maka ini adalah pemahaman yang tidak benar. Ahlussunnah wal Jamaah ketika mengklaim saya cinta Rasul, yang dia lakukan adalah dia melaksanakan perintah Rasul dan menjauhi larangan-larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara bukti cinta tulus Ahlussunnah wal Jamaah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan ridho terhadap ketetapan dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ridho terhadap ketetapan dan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah ciri seorang mukmin yang sejati, ciri Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan sesuatu hal, maka tidak ada pilihan lain bagi dia kecuali dia ridho. Saya ridho Allah memerintahkan perkara A. Saya ridho Allah memerintahkan sholat kepada saya 5 waktu, walaupun di antara sela-sela sholat tersebut seharusnya ada waktu tidur saya. Seharusnya ada waktu saya kumpul dengan keluarga. Seharusnya saya bisa bekerja mendapatkan pundi-pundi uang yang lebih banyak. Saya ridho meninggalkan itu semua demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah perintahkan, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan. Demikian pula dalam masalah puasa, saya rela meninggalkan makan. Saya rela meninggalkan minum. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perintahkan dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yang perintahkan. Saya ridho terhadap perintah tersebut, saya ridho terhadap keputusan tersebut. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-65. Dalil dari poin yang kedua ini adalah surat An-Nisa ayat yang ke-65. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Allah berfirman di dalam surat apa tadi, Pak? Ayat 62 65 ya. Ayat yang ke-65, "Fala wa rabbika," maka demi Tuhanmu, la yu'minuna, sesungguhnya mereka tidaklah beriman, hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau hakim wahai Muhammad atas perselisihan yang mereka hadapi, sampai mereka menjadikanmu hakim wahai Muhammad atas perselisihan mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, kemudian mereka tidaklah beriman sampai mereka ini tidak merasa keberatan dalam hati-hati mereka atas apa yang engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka benar-benar berserah diri terhadap apa yang engkau putuskan tersebut wahai Muhammad. Di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jelas mengabarkan kepada kita semuanya bahwasanya tidaklah beriman, tidaklah sempurna keimanan seorang sampai mereka menjadikan Rasul, sampai mereka ridho, tidaklah keberatan dengan hukum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai mereka tidaklah keberatan dengan hukum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, benar-benar ridho terhadap ketetapan dan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalil yang lain adalah surat An-Nur di ayat yang ke-51. Di dalam surat An-Nur ayat yang ke-51, dalil pada poin yang kedua ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na." Allah mengatakan, sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman apabila diseru kepada Allah dan Rasulnya agar berhukum dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak bukan ucapan mereka hanyalah sami'na wa ata'na. Artinya apa, Pak? Sami'na, kami mendengar, wa ata'na, dan kami taati.
Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan perkara A, seorang mukmin hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar wahai Rasul dan kami taati. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan di antara syariat Islam adalah ada syariat jihad, maka kita mengatakan sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan kita taat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang-orang muslimat, kaum mukminat, wanita-wanita muslimat untuk berhijab, maka tidak ada ucapan lain kecuali kita hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar wahai Rasul dan kami mentaatinya. Allah tidak mengatakan kami mendengar wahai Rasul, kemudian kita pikir-pikir dulu apakah masuk akal ataukah tidak. Kalau masuk akal saya amalkan, kalau tidak saya tinggalkan, tidak. Tapi mengatakan, Allah berfirman, ucapan orang-orang yang beriman ketika diseru kepada Allah dan Rasulnya, mereka hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Kami ini mendengar ya Allah, kami taat. Tidak ada opsi lain, tidak ada ucapan kami mendengar ya Allah. Kemudian kita cari-cari dulu, apakah ini sesuai dengan akal kita ataukah tidak. Tidak ada seperti itu. Nabi Allah mengatakan ucapan orang beriman hanya sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat terhadap perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk ridho terhadap ketetapan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang tidak mempertentangkan perintah Allah dengan akal pikirannya, atau tidak mempertentangkan perintah Allah dan Rasulnya dengan hawa nafsunya. Ini termasuk di antara poin yang kedua tadi. Di antara bentuk ridho seorang mukmin, seorang muslim terhadap perintah Allah dan Rasulnya adalah tidak mempertentangkan dengan akal pikiran kita yang terbatas, dan tidak pula mempertentangkan dengan hawa nafsu kita. Betapa banyak di antara kaum muslimin sekarang yang mereka mendapatkan syubhat, terutama terkhusus dalam pakaian muslimah, dalam masalah jilbab. Banyak sekali propaganda yang mereka sebarkan, mengatakan jilbab tidaklah wajib. Yang penting busana bagi muslim adalah busana yang sopan, tidak masalah auratnya terlihat, batasan aurat misalnya masih diperselisihkan. Ini adalah ucapan-ucapan yang tidak benar. Bahkan demikian pula di antara mereka mengatakan, oh, jilbab ini adalah budaya orang-orang Arab. Nah, ini adalah perkara-perkara yang tidak benar. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan bagi orang-orang beriman untuk menjulurkan jilbabnya, menutupi aurat-auratnya. Dan demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan demikian, memerintahkan para sahabiat, memerintahkan istri-istrinya, memerintahkan anak-anaknya, kaum muslimat secara umum. Namun perintah tersebut terkadang banyak didustakan, wal'iyadzubillah. Bahkan mungkin bagi orang-orang sebagian di berita-berita yang ramai di beberapa instansi, seorang yang tidak berjilbab misalnya tidak boleh masuk. Kalau mau menjadi anggota A dia harus lepas jilbabnya, wal'iyadzubillah. Maka ini termasuk di antara bentuk seorang tidak ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya memerintahkan kaum muslimah untuk menutup aurat-auratnya. Maka bagaimana mungkin ada orang-orang yang mengatakan tidak usah, tidak mengapa. Bahkan rambut muslimah itu adalah perhiasan yang harus ditampakkan, wal'iyadzubillah. Allah dan Rasulnya memerintahkan untuk ditutupi supaya tidak diganggu, malah mereka memerintahkan untuk dibuka, wal'iyadzubillah. Maka penting pula, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk kita terus memahami Al-Quran, memahami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini dengan pemahaman para ulama salaf, dengan pemahaman para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Karena pemikiran-pemikiran yang menyimpang seperti ini biasanya tidaklah keluar kecuali karena mereka meninggalkan pendapat-pendapat para ulama. Mereka mulai memahami Al-Quran dengan pemahaman diri sendiri.
atau memahami Al-Quran ya, dengan pemahaman orang-orang baru ini ya. Karena mereka mengklaim Al-Quran ini harus difahami dengan konteks sekarang ya. Jangan memahami Al-Quran dengan tafsiran para ulama. Ini sudah zaman bahula. Wal'iyadzubillah. Padahal tidak ada yang bisa lebih tahu pemahaman terhadap Al-Quran kecuali para sahabat Nabi SAW. Setelah para sahabat tidak ada yang lebih tahu mengenai Al-Quran kecuali para tabi'in. Setelah para tabi'in tidak ada yang lebih tahu kecuali para tabi'ut tabi'in. Maka bagaimana mungkin siapa kita, orang yang baru lahir 1400 tahun setelah meninggal Nabi SAW, kemudian mengklaim paling mengetahui isi Al-Quran, lebih mengetahui daripada salafus soleh, wal'iyadzubillah. Makanya ada pemahaman-pemahaman yang tidak benar. Karena di dalam agama Islam ini, Islam tidaklah ekstrim kanan, tidak pula ekstrim kirinya. Tidaklah ekstrim kanan sampai benar-benar ya tidak mau menggunakan akal sama sekali. Tidak mau menggunakan akal sama sekali. Tidak pula ekstrim kiri ya, sampai mengatakan ya, kita memahami Al-Quran hanya dengan akal-akal kita semata. Tidak butuh pemahaman para ulama ya. Tidak seperti itu. Tidak ekstrim kanan, tidak pula ekstrim kiri ya. Namun ya, akal di dalam syariat Islam ya, itu digunakan untuk memahami Al-Quran, memahami hadis Nabi SAW sesuai dengan pemahaman para ulama. Tidak kita meninggalkan akal sama sekali, tidak. Demikian pula tidak kita menuhankan akal juga tidak. Namun kita menggunakan akal kita dengan untuk memahami Al-Quran, memahami hadis Nabi SAW dengan kaidah-kaidah, dengan bimbingan para ulama. Tidak menyandarkan tafsir Al-Quran kepada diri kita sendiri, wal'iyadzubillah. Inilah dalam perkara agama Islam. Akal itu tunduk kepada dalil-dalil syariat, bukan malah untuk dipertentangkan. Oleh karena itu al-Imam sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfalul khufi aula bil mashi min a'la." Ali bin Abi Thalib mengatakan, sekiranya agama ini berlandaskan akal semata, niscaya secara akal bagian bawah khuf ketika berwudu itu lebih berhak untuk kita basuh daripada bagian atasnya. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffaihi. Akan tetapi kata Ali bin Abi Thalib, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membasuh di atas bagian khufnya. Jadi dalam syariat Islam ya, ada wudu ini Pak ya, kalau kita sudah menggunakan khuf ya, atau sepatu, kemudian kita memasukkan kaki dalam keadaan bersuci, kemudian kita batal ya. Nah itu kalau kita mau wudu lagi ya, cukup diusap bagian mananya? Bagian atasnya. Nah kata Ali bin Abi Thalib, ini adalah hal yang tidak sesuai dengan akal. Dan ini menunjukkan bahwasanya agama tidaklah dibangun dengan akal. Karena kalau menurut akal, yang lebih berhak untuk dibasuh yang bagian atas atau yang bagian bawah, Pak? Bagian bawah, yang paling kotor ya, yang kemungkinan menginjak najis, menginjak kotoran adalah yang bagian bawah. Tapi Nabi SAW memerintahkan yang dibasuh adalah bagian atasnya. Ini menunjukkan bahwasanya agama tidaklah dibangun dengan akal. Akan tetapi agama dibangun dari dalil Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Lantas bagaimana gunanya akal? Gunanya akal adalah untuk memahami keduanya, tunduk kepada keduanya, bukan malah mempertentangkan dengan akal-akal kita. Kemudian yang ketiga ya, di antara bentuk bukti cinta Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada Nabi SAW adalah dengan mengagungkan sunnah Nabi SAW, mengagungkan sunnah Rasulullah SAW.
Hal ini karena Ahlussunnah wal Jamaah mereka mengetahui bahwasanya apa yang diucapkan Rasul, apa yang dikerjakan Rasul, apa yang disetujui oleh Rasul, ini semua atas bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah mengatakan, dan tidaklah yang diucapkan itu bersumber dari hawa nafsunya. Tidaklah yang diucapkan Rasul itu bersumber dari hawa nafsunya. Akan tetapi yang diucapkan oleh Rasulullah SAW hanyalah wahyu yang diwahyukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ahlussunnah wal Jamaah mereka mengagungkan sunnah Nabi SAW. Dan di antara bentuk mengagungkan sunnah Nabi SAW adalah tidak mendahulukan ucapan manusia yang lain di atas ucapan Nabi SAW. Di antara bentuk mengagungkan sunnah Rasulullah SAW adalah tidak mendahulukan ucapan manusia lain, perkataan manusia lain di atas perkataan Rasulullah SAW. Dalilnya adalah dalam surat Al-Hujurat ayat yang kedua. Dalam surat Al-Hujurat ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara-suara kalian di atas suaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kalian mengangkat suara-suara kalian di atas suaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau pernah mengatakan, ajma'an nasu, sesungguhnya manusia telah bersepakat, ala anna man istabanat lahu sunnatan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kalau sudah jelas, sudah sahih sunnah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yakun lahu an yad'aha liqauli ahadin minan nas. Tidak boleh bagi dia untuk mengambil ucapan selain ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh bagi dia untuk meninggalkan ucapan Rasul dan mengambil ucapan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perkara yang tidak diperbolehkan. Demikian pula Al-Imam Malik rahimahullah, beliau pernah mengatakan, laisa ahadun ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali ucapannya bisa diterima dan ucapannya bisa ditinggalkan. Imam Malik mengatakan tidak ada seorang pun sepeninggal Nabi kecuali ucapannya itu bisa diterima, ya bisa kita tolak. Semua kita timbang dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman para salafus saleh, dengan pemahaman para ulama. Nabi Imam Malik mengatakan, tidaklah ada sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang kecuali ucapannya bisa diterima dan bisa diambil, illa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sudah mengatakan dan hadisnya sahih, tidak ada pilihan bagi kita kecuali harus seperti poin sebelumnya tadi, sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan kita taat wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, apabila telah jelas hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah sahih hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita sebagai seorang ahli sunnah wal jamaah, kita pun mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ini yang ke berapa tadi, Pak? Yang ketiga. Kemudian yang keempat, di antara bukti cinta ahlu sunnah wal jamaah adalah membenarkan berita-berita yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenarkan berita-berita yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh orang yang paling mulia setelah
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling mulia di umat ini setelah Nabi siapa, Pak? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengabarkan kepada kaumnya bahwasanya beliau baru saja diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimi'rajkan ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang kafir Quraisy ini mencemooh, menghina, mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ini sudah gila. Bagaimana mungkin dalam sehari semalam dari Mekah ke Baitul Maqdis. Kemudian di pagi hari sudah kembali lagi ke Mekah. Ini adalah perkara-perkara yang tidak mungkin, tidak masuk akal. Sehingga sebagian orang-orang kafir Quraisy mereka mendatangi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka mengatakan, wahai Abu Bakar, ya, ini loh temanmu Muhammad, ya, nasihatilah dia. Ya. Bagaimana mungkin dia mengatakan dalam sehari semalam, ya, dia pergi ke Baitul Maqdis, ya, dimi'rajkan ke langit, ya, kemudian kembali lagi ke Mekah sebelum pagi hari menyingsing. Ini adalah perkara yang tidak masuk akal. Ya. Lantas Abu Bakar As-Siddiq, ya, apa yang beliau lakukan? Beliau mengatakan, bertanya, siapa yang mengabarkanmu tentang hal tersebut? Ya? Apakah Muhammad sendiri yang mengabarkanmu ataukah hanya berita dusta? Maka orang-orang kafir Quraisy mengatakan, yang mengabarkan saya tadi, iya Muhammad. Langsung, ya, saya mendengar dari Muhammad. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, saya beriman kepada dia apabila memang dia yang melakukan, apabila dia yang memang mengabarkan. Bahkan saya akan mengimani hal yang lebih aneh daripada hal tersebut, ya, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwasannya Ahlu Sunnah wal Jamaah di antara bukti kecintaan yang mereka miliki kepada Rasulullah SAW adalah mengimani, membenarkan berita-berita yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan tentang perkara-perkara yang gaib, ya, maka kita sebagai orang beriman, kita meyakini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang hak. Tidak ada pilihan bagi kita kecuali kita mengimani, membenarkan apa yang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan. Karena inilah konsekuensi dari syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Konsekuensi dari syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah yang pertama ta'atuhu fima amar. Konsekuensi dari syahadat yang pertama, syahadat Muhammad Rasulullah, yang pertama adalah mentaati perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Wajtanabu ma nahaa anhu wa zajar. Demikian pula menjauhi apa-apa yang beliau larang, apa-apa yang beliau cegah. Wa la yu'badallahi illa bima syara'. Dan tidaklah Allah disembah kecuali atas dasar syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya tadi adalah di antara konsekuensi keimanan seorang mukmin Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah membenarkan berita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutama adalah dalam masalah-masalah yang gaib. Dalam masalah-masalah yang gaib seperti tadi, masalah Isra Mi'raj. Karena kalau memang kita main akal-akalan, ya, tentu akal manusia tidak akan bisa menerima itu. Namun ketika kita sudah benar-benar mencari dan kita meyakini Rasul adalah orang yang hak, orang yang benar, tidak mungkin berdusta, maka konsekuensinya adalah kita harus mengimani apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam kabarkan. Selama hadisnya adalah hadis yang sahih, maka kita mengimani apa yang beliau kabarkan. Kemudian yang keempat, di antara bukti cinta Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tidak, yang kelima Pak ya, dan ini yang terakhir insyaallah, yaitu tidak membuat ajaran-ajaran agama yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara bukti cinta Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tidak membuat ajaran-ajaran agama yang tidak pernah dicontohkan oleh
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud tidak membuat ajaran agama di sini, Pak, mencakup dua hal. Tidak membuat ajaran agama di sini ya mencakup dua hal. Yang pertama adalah tidak membuat keyakinan-keyakinan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Nah, yang kedua adalah tidak membuat amalan-amalan ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah bukti cinta ahlu sunnah wal jamaah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak membuat ajaran agama, baik itu keyakinan atau baik itu amalan-amalan ibadah. Karena mereka ahlu sunnah wal jamaah meyakini agama ini telah sempurna, sebagaimana dalil dalam surat apa, Pak? Agama telah sempurna. Al-Maidah ayat ke 3 atau 3,5? Ayat yang ke-3, Allah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan telah aku cukupkan atas kalian nikmat-nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Agama telah sempurna, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ahlussunnah wal Jamaah mereka tidaklah membuat ajaran-ajaran agama, baik itu keyakinan-keyakinan baru ataupun ibadah-ibadah, amalan-amalan yang baru. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik." Aku tinggalkan kalian dalam keadaan terang benderang, malamnya seperti siangnya, dan tidak ada yang berpaling dari keadaan tersebut kecuali dia pasti akan binasa. Nabi telah meninggalkan berbagai macam hal dalam syariat ini. Tidaklah orang berpaling kecuali dia akan binasa. Demikian pula Nabi SAW bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yub'idu 'anil nar illa faqad wuyyina lakum." Tidak ada sesuatu sedikit pun yang bisa mendekatkan ke surga atau menjauhkan dari neraka, kecuali semua itu sudah dijelaskan semua kepada kalian. Maka mengapa kita mencari-cari jalan lain untuk ke surga? Mengapa kita mencari-cari jalan lain untuk menjauh dari neraka? Semua sudah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Tarakana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahihi fis sama' aw fil hawa illa wa huwa dzakara lana ilman." Sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, Rasulullah SAW beliau telah meninggalkan kita semua, dan tidaklah ada ilmu yang ditinggalkan beliau sedikit pun ya, sampai-sampai burung yang mengepakkan sayapnya di langit, di udara, itu semua pun pernah dibahas oleh Rasulullah SAW. Kecuali beliau sudah menyebutkan ilmu yang mengenai hal tersebut ya, terutama adalah dalam masalah agama. Oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis ya, yang mungkin sudah sering kita dengar, Nabi mengatakan, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad." Barang siapa yang membuat perkara-perkara baru dalam agama kami yang tidak ada perintahnya dari kami, maka dia adalah perkara yang tertolak. Perkara baru tadi mencakup dua hal yang kita jelaskan tadi, Pak. Baik itu perkara baru dalam keyakinan tidak pernah dicontohkan Nabi, kita tinggalkan. Ataupun berupa amalan-amalan tidak pernah dicontohkan Nabi, kita tinggalkan. Ini adalah konsekuensi dari apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka dia tertolak. Ini lebih khusus terhadap amalan-amalan. Kalau yang pertama tadi lebih umum ya, baik berupa amalan atau berupa keyakinan. Apa saja yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tinggalkan.
Ada keyakinan misalnya barang siapa yang menziarahi kubur wali A, B, C, D, maka dia seakan-akan telah melaksanakan ibadah umroh. Padahal kalau kita melihatnya secara fitrah manusia, maka hal ini adalah hal yang tidak mungkin. Nabi SAW telah meninggal lebih dahulu, jauh sebelum adanya orang-orang yang ditokohkan tadi. Maka bagaimana mungkin Nabi mengabarkan barang siapa yang menziarahi makam A, B, C, D, maka dia terhitung umrah. Dari mana ada keyakinan-keyakinan demikian? Dari mana ada amalan-amalan demikian? Nabi SAW tidak mungkin mengabarkan hal ini. Karena Nabi sudah meninggal sebelum mereka hidup. Dan biasanya memang keyakinan yang batil, keyakinan yang menyimpang, itu tidaklah ada kecuali didasari dari hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang lemah. Kalau lemah mungkin masih mending, Pak. Kalau hadis yang lemah mungkin masih dibilang mending. Yang paling banyak kebiasaannya dalam masalah-masalah hadis-hadis yang palsu. Ada beberapa hadis tentang keutamaan minum kopi misalnya. Nah, ini pula di antara hadis-hadis yang palsu. Karena kalau ada keutamaan minum kopi, kalau ada keutamaan minum kopi, kasihan saya, Pak, dikasihkan teh, tidak dapat keutamaan. Jadi inilah di antara keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah yang perlu untuk kita tanamkan dan perlu untuk kita nasihatkan kepada kaum muslimin secara umum, adalah bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah ketika mengklaim mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidaklah membuat ajaran-ajaran agama baru dalam dua sisinya, baik berupa keyakinannya ataupun dari amalan-amalan. Mungkin ini yang sedikit bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah malam, Pak? Cukup ya? Kalau ada pertanyaan takutnya bablas subuh nanti. Ya mungkin ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini ya. Semoga dengan bertambahnya ilmu kita tentang bagaimana sih Ahlussunnah wal Jamaah dalam mencintai Rasul, itu bisa memberikan gambaran kepada kita bahwasanya cinta yang hakiki itu pun harus dilaksanakan melalui jalan yang benar, melalui jalur yang tepat. Jangan sampai kita mengaku cinta namun salah jalur. Kita mengaku cinta kepada istri kita misalnya, saking cintanya saya kepada istri saya tidak memberikan uang bulanan kepada dia. Saya takut dia dihisap nanti di akhirat. Masya Allah, mulia, Pak ya. Besoknya tidak dimasakan ya. Jadi terkadang cinta yang benar perlu ditunaikan dengan cara yang benar. Demikian pula dalam mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam kita mencintai Rasul dengan cinta yang benar dan kita tunaikan dengan cara yang benar. Di antara caranya adalah 5 hal yang kita sebutkan tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.